Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa faddalana ala sairil makhluqati wal anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Al-Malikul Quddus Salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam misbahud dhalam wa rasulul malikil alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jamaah Masjid Agung Baitur Rahman ingkang dipun mulyakaken dening Allah, monggo kita awali kajian kitab Risalah Qusyairiyah kalian sesarengan maos Ummul Quran. Mugi kita tansah pinaringan sehat walafiat, ilmu manfaat, rizki kang sar barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok menawi kita dipun pundhut, kita dipun paringi husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Kita lanjutaken bahasan al-iradah. Nek saderenge kita membahas tentang al-ubudiyah. Jadi al-ubudiyah. Jadi kalau kita bicara iradah, kita coba kembali membahas jenjang. Jadi kita selalu ingat jenjang. Jadi di sini syariat, di sini thariqah, di sini haqiqah. Di sini ma'rifat paling tinggi. Kalau kemarin kita membahas tentang ubudiyah, niku ubudiyah panggonane wonten thariqah. Jadi makom yang kedua. Ya. Jadi di sini pertama, kedua, ketiga, ini keempat. Ya. Jadi ubudiyah ini kalau di sini pertama niki ibadah. Di sini ubudiyah. Nah kalau sudah tingkat hakikat itu disebut dengan abudah atau ubudah. Abudah. Ya. Nah samenika kita membahas iradah. Iradah niku panggene wonten pundi? Iradah niku panggene wonten mriki. Jadi sasampunipun kita ibadah menuju kepada ubudiyah, di sini ada namanya iradah. Karep. Jadi kita pun betul-betul
karep oleh ibadah untuk mencapai ubudiyah. Jadi karep. Nah, orang yang di sini ini dinamakan murid. Jadi dinamakan murid, wong sing wis duweni karep. Nah, perjalanan seorang yang berada pada tingkat ubudiyah di Massimo. Jadi kalau dia sampai tingkat al-ubudiyah, maka kalau dia ingin masuk tingkat al-abudah, ya, maka di sini dia akan ditarik oleh Allah. Nah, ditarik ini dia akan menjadi atau berada di posisi murad. Nah, murad niki dikarepaken dening Gusti Allah. Jadi murid iku wong sing duweni karep, kemudian murad niku wong wis dikarepno karo Gusti Allah. Nah, lek wis dikarepno karo Gusti Allah, dia akan masuk pada tingkat ubudah, ya, tingkat hakikat, ya. Jadi tingkat hakikat ini di dalam semua ibadah. Apakah itu ibadah sholat, atau poso, atau haji, atau umroh, gitu. Maka diharapkan dia bisa dari syariat itu menuju tingkat, dari syariat tingkat ibadah menuju tingkat abudah. Nah, di sini ada satu proses antara murid kalian murad. Itu jenenge proses yang banyak disebut dengan ditarik, niku majdub, ya. Jadi ditarik. Jadi wong lek wis posisi di sini nanti dia ditarik. Umpamane karep ketemu Gusti Allah. Mangke kali Gusti Allah dikarepno ketemu. Karep nyekseni Gusti Allah. Mangke dikarepno karo Gusti Allah saged mirsani Gusti Allah. Dadi lek umpamane donga Allahumma rzuqni nadra wajhikal karim, ya. Gusti panjenengan paringi kula niki rezeki. Gusti panjenengan paringi kula niki rezeki, ya. Nadri wajhikal karim atau nadra wajhikal karim, ya, bisa saged mirsani wajah jenengan ingkang mulya, gitu. Jadi niku karep wonten mriki. Tapi satu ketika dikarepno karo Gusti Allah, bisa betul-betul mirsani karo Gusti marang Gusti Allah. Lah oleh mirsani nggih niku kelawan mripate hati. Jadi kelawan mripate hati. Nah, disinilah kalau kita ini ndonga niku kan duweni karep. Lah engko hasile dikarepno karo Gusti Allah. Nah, di sini dia prosesnya itu dia ditarik dari posisi murid menjadi murad. Nah, kalau sudah sampai di tingkat murad, maka kemarin kita sudah membahas tentang al-musyahadah, bisa menyaksikan Allah. Nah, jadi di sini tingkatane lek hakika niku musyahadah. Jadi mirsani Gusti Allah. Nah, oleh mirsani apa kelawan peningale sirah mboten, kalian peningale hati. Jadi ada ungkapan ahli tasawuf niku ra'aitu rabbi bi aini qalbi
la syakka anta. Jadi kula mirsani pangeran kula biaini kolbi kelawan mata hatiku ya. La syakka anta ora ragu maneh panjenengan iku nggih panjenengan. Jadi kalau dia sudah tingkat hakikat abuda, maka dia akan bisa musyahadah, nyekseni Gusti Allah gitu. Makanya enten tiang nekati sholat niku maca, jadi maca donga ya. Jadi maca donga. Nah, dongane iki biasae diwaca mereka sing ahli toriko gitu. Jadi ahli toriko. Jadi Allahumma anta maksudi waridhoka matlubi gitu. Gusti ya anta ridhoka ya, jadi ridhoka matlubi gitu. Gusti kula niki madosi goleki ridho panjenengan ya. Wa anta maksudi wa atini lan panjenengan paringi kula ya mahabbataka cinta dumateng jenengan wa musyahadataka niki enten sing nambahi ngoten wa musyahadataka lan mirsani panjenengan wa ma'rifataka lan ma'rifat dumateng jenengan itu. Jadi di sini diminta musyahadah itu nanti oleh Allah akan diberikan itu. Jadi akan diberikan karena dia sudah makom murad itu. Jadi makom murad itu. Nah, kita coba bagaimana pandangan para ulama sufi itu. Jadi gampangnya murid kalian murad. Berarti wong niku lek wis dikarepno karo Gusti Allah, itu dia akan mencapai tingkat musyahadah. Jadi bisa nyekseni utawa mirsani Gusti Allah itu. Nah, ini kondisi batin gitu ya. Jadi kondisi batin. Jadi kalau itu yang disebut dengan nanti ya namanya al-akhwal. Jadi kondisi batin. Makanya ini kita kudu selalu njaluk dumateng Gusti Allah supaya kondisi batin kita niki selalu luwih bagus dan stabil. Ya muhawwilal ahwal hawil ahwali ila asanil hal. Jadi wahidat yang membolak-balikkan kondisi batin, panjenengan balikaken kondisi batin kula pada kondisi batin yang terbaik ila asanil hal, dumateng kondisi batin yang terbaik. Lah kondisi batin itulah yang menjadi ukuran kelebihan seseorang. Jadi kondisi batin itu luas sekali. Nah, diantaranya yang menika al-ikhlas ya. Ikhlas itu kondisi batin. Nah, kondisi batin ini memang tidak bisa dibaca oleh orang lain kecuali dirinya sendiri. Nah, jadi tidak bisa diketahui oleh orang lain. Lah ikhlas itu malaikat mboten saged nyateti. Malaikat itu menyateti lek wong iki bagus karo wong liya, iki dicatet karo malaikat. Tapi kondisi batine iki ikhlas apa ora, malaikat mboten saged nyatet. Niku bagiane Gusti Allah itu. Nggih. Gusti Allah ngendika wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha.
Surat Al-An'am. Nah, jadi wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, aja nolak marang wong akeh sing padha ndonga marang pangerane, ya. Marang pangerane wong akeh bil ghadati wal asyi, pada setiap pagi dan sore, yuriduna wajha, yang dia itu mengharapkan ya ridhone Gusti Allah gitu ya. Jadi kalau di sini diterjemahkan mereka menghendaki keridhoannya. Jadi yuriduna wajah, jangan ditolak. Ya ana wong ndonga isu sore, aja maksudnya aja ditolak, iku aja dilarang itu. Wis pancene ndonga iku makome ndek mriki iroda. Dhek iku duweni iroda, duweni karep ya. Lah karepe niku dilakukan, diminta ndongane iku setiap pagi dan sore gitu ya. Jadi setiap pagi dan sore ndonga. Ya kula jenengan nggih ngoten, setiap pagi dan sore selalu ndonga gitu ya. Jadi selalu ndonga. Nah, jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, jadi ndonga iku wong sing duweni karep. Engko lek diijabahi berarti wong niki wis tidak lagi murid tapi sudah murad. Makanya kewajiban kita niki ndonga. Ana dene hasile meniku apa jare sing ngecat lomba gitu. Jadi apa jare sing ngecat lomba gitu. Nah, niku menggambarkan bahwa manusia kudu tetap usaha duweni karep dan mriki. Di antara usahanya adalah doa. Nah, wong lek makome iku ndonga ya. Pada saat dia berdoa itu sebenarnya sudah berada di posisi sini. Ya. Jadi tidak lagi di posisi ibadah. Makanya ndonga itu mesti diawali karo ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dumateng jenengan Gusti kula ngibadah, lan dumateng jenengan Gusti kula nyuwun tulung. Jadi lek ngoten ibadah niku nggih tik makome dhisik. Jadi baru ndonga. Makane lek enten tiyang duweni hajat nggih ibadah didhisikno, baru apa karepe. Iku baru karepe itu disampaikan. Itu. Jadi karepe disampaikan. Lah napa mawon kudu ibadah gak oleh moro-moro ndonga. Jadi paling ndak ada memuji marang Gusti Allah ya. Jadi memuji marang Gusti Allah kaya gambaran wonten suratul Fatihah. Kan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Niku artine maknane muji Gusti Allah dhisik. Ya. Barulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dumateng jenengan Gusti. Dadi gak oleh maro ujug-ujug ndonga gitu ya. Jadi maro ujug-ujug ndonga kudu ada puji-pujian dulu ya. Makanya seandainya itu upacara ya. Jadi upacara 17 Agustus gitu. Lah piyambake dikongkon mimpin donga minimal itu ada pujian kepada Allah gitu. Jadi ada pujian kepada Allah. Nah, sahabat Anas bin Malik ya. Jadi dari sahabat Anas bin Malik diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, idza aradallahu bi 'abdin khairan ya istakmalahu qila lahu kaifa yastamiluhu ya Rasulullah qala yuwaffiquhu li amalin sholihin qoblal maut.
Jadi nek kawula niku dikarepno karo Gusti Allah ya. Dadi wong bagus ya. Dadi wong bagus ya. Khairon istakmalahu ya. Maka dia dikerjakan ya, dengan kebaikan itu. Kemudian kaifa yastamilu ya napa carane ya Rasulullah qala yuwaffiquhu bi amalin sholihin ya qoblal maut. Jadi dheweke niku duweni karep nggih. Dadi karep kebagusan. Nah, maka dia akan dipenuhi itu, dikarepno karo Gusti Allah sebelum dia meninggal dunia. Jadi ya sebelum meninggal dunia itu ya bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 10 tahun gitu. Jadi makanya ndonga itu pada waktu muda, engko hasilnya pada waktu setengah tua. Lek ndongane setengah tua, engko hasilnya lek wis tua. Lek ndongane kok mulai wis tua, lah engko sing nrimo anak putune. Jadi itu gambaran bahwa idza aradallahu bi 'abdin khairan istamalahu qila lahu kaifa yastamiluhu ya Rasulullah qala yuwaffiquhu li amalin sholihin qoblal maut. Jadi sadurunge mati itu wis diparingi amal soleh, dadi wong apik. Tapi syaratnya gini wau kudu duweni karep gitu. Ya, cuma kalau dalam dunia tasawuf di mana letak karep itu karena berkaitan dengan ibadah. Yaitu ketika dia sudah mulai masuk ubudiyah, karena karep itu kan penggaweane ati ya. Jadi penggaweane ati. Nah, kalau wis penggawean ati apa ya kuatal, ya ikhlas, ya tawakal, ya zuhud dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini menggambarkan bahwa setiap orang pasti duwe karep. Nah, karep sing utama karep ketemu Gusti Allah. Engko supaya bisa ketemu Gusti Allah, lawan ketemu sing betul-betul ketemu. Nah niku perlu sangu gitu. Lah sangune napa ya kudu usaha ya. Kudu usaha nyambut gawe duweni karep ngoten. Mengko ana hasile dikarepno karo Gusti Allah itu. Jadi itu berkaitan dengan kondisi batin thariqah itu. Jadi kalau kita kembali pada pembahasan yang lalu, orang itu kalau sudah masuk wilayah thariqah itu selalu dia akan berusaha memperbaiki kondisi batin. Ya, jadi atine, ya pikirane, ya nafsune bisa dikendalikan oleh hatinya gitu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, halaman 285. Nah, iroda kehendak adalah awal jalan para salik. Jadi kalau kapan kalau sebutaken niki adalah salik. Dan mriki disebut murid. Jadi sing kedua niki murid niki. Lah sing ketiga murad itu adalah orang yang wasil. Wasil itu wis ketemu karo Gusti Allah itu. Wonten mriki dipun sebutaken kehendak adalah awal jalan para salik yang sebenarnya merupakan nama bagi tahapan makom. Jadi salik itu adalah tahapan makom pertama
kedua adalah makom murid, yang ketiga itu di sini makom wasil, makom ketemu itu. Jadi adalah makom pertama pendakian salik untuk menuju ke hadirat Allah. Ya, jadi ada pembahasan yang begitu. Jadi itu koyok pertama salik di sini, tapi sebenarnya itu adalah salik yang sudah masuk pada wilayah murid gitu. Jadi salik yang mencapai tingkat puncak, karena di sini kan ada tahapannya. Syariat itu dia sudah tingkat puncak. Nah, salik itu tingkat puncaknya adalah secara dohir istiqomah. Jadi istiqomah. Jadi kalau sudah istiqomah sebagai laku seorang salik, dia akan masuk pada wilayah murid itu. Ya, sifat ini tahapan pendakian atau makom, ya, tempat penurunan atau terminal rohani dinamakan irodah. Ya, jadi tempat atau terminal rohani itu adalah irodah. Dia sudah pada posisi di mana ketika dia makom syariat, itu ada makom syariat yang tertinggi, karena di sini ada satu taubat, dan di sini jadi di sini takwa. Nah, di sini istiqomah. Jadi lewat istiqomah itu dia bisa masuk ke wilayah yang lebih tinggi, yaitu namanya iroda. Jadi wonten mriki dipun sebutaken pendakian ya yang dinamakan iroda, dikarenakan ya iroda merupakan awal segala urusan. Karep niku awal dari segala urusan. Barang siapa tidak punya kehendak terhadap sesuatu, maka dia tidak mungkin bisa melakukannya atau menuntaskan kehendak. Jadi niki kehendak dalam pengertian karep. Jadi ada kehendak dalam syariat. Tapi kalau kehendak dalam thariqah itu kalau dia sudah istiqomah, wis istiqomah. Nah, kemudian dia masuk pada wilayah iroda. Yo istiqomah itu sono kehendak, tapi dia belum sampai pada tahap murid yang sejati, gitu ya. Jadi harus istiqomah, baru nek wong iku wis istiqomah ibadahe, nah, kemudian dia masuk pada wilayah murid, nah, nanti oleh Allah akan ditarik pada tingkat murad, gitu. Dikarepno. Jadi kapan kita ini merasakan dikarepno karo Gusti Allah? Nah, tingkat dikarepno karo Gusti Allah niku itu kondisi batin, ya. Jadi kondisi batin di mana orang itu bisa merasakan ya al-akhwal niki, halnya itu. Dia waktu terawih niku umpamane kok rasane itu enteng gitu ya. Biasanya kaya ana beban, iki kok enteng. Di dodo niku mboten enten beban napa-napa. Lah itu adalah hal kondisi batin. Lah hal itu ana kalane mek liwat tok, sret gitu. Tapi ana kalane engko lek tarawih rakaat ya salam pertama niku iso liwat enteng. Engko yang berikutnya liwat maneh. Enteng terus. Jadi sampai 20 rakaat itu merasakan. Ya. Tapi ono wong traweh iku mulai pertama wis rasane kaya gak enak wis. Nah niku berarti kondisi batinnya itu belum tertata. Tapi lek wis kondisi batin tertata, traweh iku nikmat ya. Bab ada orang traweh itu sing kepeksa ya.
kepeksa. Tapi ana wong traweh niku mboten kepeksa. Awake niku enteng. Tahajud nggih ngoten, kaya mara-mara tangi gak dipeksa ngoten ya. Kaya tangi dhewe digugah karo Gusti Allah. Mbo ya apa carane gitu. Mara-mara ana swara glodak padahal gak ono gitu. Jadi niku isyarah ketuhanan. Jadi wong dikongkon ndang budal gitu. Nah, segala persoalan yang menjadi langkah awal bagi salik dalam meniti jalan menuju Allah dinamakan irodah. Kedudukannya sama halnya dengan muqaddimah dalam semua urusan yang berkaitan dengan tujuan. Jadi niku salik niku minangka kawitan. Jadi kawitan dari semua urusan muqaddimah ya, untuk mencapai tujuan. Nah, murid orang yang berkehendak harus memiliki iroda sebagai belahan kesatuan langkah-langkahnya. Sebagaimana seorang alim yang diharuskan memiliki ilmu sebagai belahan ya. Jadi indikasi yang menunjukkan kealimannya. Jadi wong alim itu harus bisa menunjukkan indikasi kealimannya. Nah niku miturut Imam Al-Ghazali ya, alim itu hanya di sini di otak, tapi muqaddimah kealiman itu di dalam hati. Makanya nek enten satu pandangan begini, wong ku lek dadi sarjana kudu dadi sujono gitu. Jadi sujono. Ojo mung sarjana tok ndek kene, tapi mboten sujono gitu. Jadi kalau begitu, kalau di sini ini alim, di sini arif gitu. Jadi di dalam hati itu kearifan. Jadi bisa membaca sesuatu tidak dengan ilmu tapi dengan perasaan gitu. Dengan ilmu rasa gitu. Jadi kalau begitu murid, orang yang berkehendak harus memiliki irodah sebagai belahan kesatuan langkah-langkahnya sebagai seorang alim, sebagaimana seorang alim yang diharuskan memiliki ilmu sebagai belahan ya kealimannya. Jadi makanya wong niku lek alim itu ndak cukup, kudu barengno dadi ya. Jadi alim tur arif itu. Jadi ilmu akale mlaku, tapi ilmu rasane nggih mlaku. Itulah al-alim dan al-arif, sarjana tur sujana itu ya. Kedua nama ini, murid dan alim, ya, dalam ilmu gramatika bahasa Arab dinamakan kata jadian sebagai bentuk pecahan dari kata asalnya. Ya, jadi dari kata asalnya, akan tetapi ya murid dalam pengertian ya ahli sufi itu bukanlah sebuah perwujudan kehendak milik murid sendiri ya, karena orang yang masih belum bisa memurnikan dirinya dari eksistensi kehendaknya ya, kehendak manusia yang sifatnya relatif atau ya pinjaman, maka dia tidak bisa dinamakan murid gitu.
Jadi dia belum bisa dikatakan murid karena dia tidak memahami eksistensi. Makanya murid itu baru kalau sudah ada kemapanan. Lah kemapanan itu nggih istiqomah niki. Jadi istiqomah. Jadi umpamanya ana si A iku wis istiqomah oleh ibadah. Lah oleh wis istiqomah baru dia bisa masuk ke wilayah murid. Kalau dia muridnya irodahnya itu baru di awal, ini belum bisa. Jadi dia harus sudah istiqomah. Itu. Jadi kalau begitu tidak mudah orang menjadikan dirinya sebagai murid itu. Ya, makanya saya katakan murid itu memang kalau di sini disebutkan ada di awal bagi salik. Tapi awal di sini belum bisa dicapai kalau belum berada di wilayah istiqomah. Jadi istiqomah dulu barulah masuk sebagai murid. Nah, kalau sudah menjadi murid maka dia akan dijadikan murad, ditarik karo Gusti Allah, dikarepno. Berarti syarat-syaratnya menjadi murid itu wis dipenuhi. Umpama diibaratno wong kate daftar nyambut gawe. Jadi daftar nyambut gawe itu mboten cukup daftar dengan surat pengantar. Tapi syarat-syarat kemapanan, kepinteran nyambut gawe itu harus dimiliki. Gitu. Nah, kalau umpamanya syarat dasar kepinteran nyambut gawe sudah ada, maka ketika dia berjalan maka dia dilihat oleh atasannya, oh iki wong pinter iki, maka dididik dia, dilanjutkan sampai dia pada saat itu masuk ke wilayah murad itu. Banyak orang yang memberi arti irodah, masing-masing mengungkapkannya ya sebatas apa yang tersirat dalam hatinya. Sementara para sufi ya kebanyakan mengatakan bahwa iroda adalah meninggalkan apa yang telah menjadi sesuatu kebiasaan. Jadi kalau begitu kebiasaan di sini ya kebiasaan salik gitu. Maka dia posisinya adalah posisi istiqomah. Dari posisi syariah niku wis istiqomah. Nah, kemudian dia akan masuk wilayah murid. Nah, kalau sudah murid nanti di sini ada namanya tumak nina. Istiqomah itu istiqomah dohir gitu ya. Jadi istiqomah itu kapan itu sudah saya terangkan itu bersifat dohir. Nanti kalau dia sudah mulai dengan istiqomah dohir, maka dia mulai irodah dan akan bisa masuk wilayah murad itu apabila sudah istiqomah batin, jenenge tumak nina itu. Jadi tumak nina, tapi tumak nina dalam ilmu syariat gak bodoh. Lah tumak nina niku sembayang rukuk, lah iki kudu tumak nina wis. Kudu anteng dhisik, sik durung anteng kok wis ngadeg gitu. Makanya katakan imam tarawih iku iki wis tumak nina apa durung? Lah wis tumak nina gak apa-apa, itidal. Lah iki durung tumak nina langsung sek itu cepet ngoten. Lah itu belum sampai pada posisi tumak nina. Tapi kalau dia masuk pada wilayah murid, maka tumak ninanya itu tumak nina batin. Jadi paling enggak lah kita sujud bisa maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ping 3 anteng dan ati iki wis ngerasakan nikmatnya tumak ninah niku itu. Nah, maka kalau dia sudah bisa merasakan tumak nina di sini. Di sini 1 juga 2,
kemudian 3. Yang ketiga itu adalah tumanina. Nah, barulah dia akan, kalau sudah anteng atine, nggih, anteng atine ditarik menjadi murad, dikarepno karo Gusti Allah supaya bisa masuk ke makom musyahadah. Maka dia akan bisa menyaksikan Allah itu. Jadi saya ulang, banyak orang yang memberi arti iroda, masing-masing mengungkapkannya sebatas apa yang tersirat dalam hatinya. Ya. Sementara para sufi kebanyakan mengatakan bahwa iroda adalah meninggalkan apa yang telah menjadi suatu kebiasaan. Jadi wis menjadi satu kebiasaan itu ditinggal. Jadi istiqomahnya itu, ya ajeknya itu ditinggal, dia akan bisa masuk ke wilayah iroda. Wong itu dikarep, didelok wong itu duweni karep, itu ndelok istiqomah. Gitu. Jadi wong niku atasan niku ndelok wong iki, oh rupane arek iki istiqomah iki. Lek ndelok ajeke berarti dia punya karep betul yang bergawe. Ada yang tidak punya karep gitu ya. Nah, karena cara melihatnya akan melanjutkan kedudukan dia. Tapi lek saniki mboten, sistem kontrak dadi mek 2 tahun, padahal masih duwe arep nemen, gak kira ditambah kontrake. Lek di atasane gak seneng, ngoten niku. Itu kalau sistem kontrak, karena itu bicara tentang supaya engko gak nganti leren juragane nyangoni itu ya. Nah, kebiasaan manusia umumnya adalah terpaku pada hukum penapaan proses ya, aktualisasi diri, ketok-etok gitu. Di tempat-tempat yang membuatnya lupa ya, lupa percaya pada ajakan syahwat dan cenderung mengikuti ya, mengikuti apa yang dibisikkan oleh harapan atau angan-angan, sedangkan seorang murid harus terlepas dari ketentuan ini. Jadi murid itu kalau begitu ya seperti yang saya terangkan tadi, tidak hanya di depan permulaan. Tobat itu sajane ya murid karep ya, karep ketemu karo Gusti Allah. Tapi aja cepet-cepet itu dikatakan duweni karep engko dhisik. Makanya lek negara Arab dan Saudi itu lek ana wong mlebu Islam iku mboten dikongkon maca syahadat mari ngono dikai sertifikat gitu. Ya supaya engko iso mlebu Mekah Madinah karena nyambut gawe di Saudi. Tapi kudu diuji dulu keistiqomahannya itu 1 tahun baru dikai surat keterangan gitu sebagai muslim. Makanya nek kalau wingi kula sampaikan nek kita niku ngislamno wong ya ojo moro cepet-cepet dikei sertifikat bahwa dia sebagai seorang muslim terus ganti KTP mari ngono rabi gitu ya. Ya supaya iso rabi ndek KUA karena orang Islam, orang wedok iku wong Islam rabi, Pak. Padahal asale arek Ambon. Barang wis mari rabi oleh 10 dina dijak mulih nang Ambon. Barang di Ambon dadi balik maneh kaya asale. Wah, itu. Jadi kaya asale. Lah wong wedok bingung wis kadung kandil bojo. Iya. Kok dadine situasine kaya ngene. Lah niki banyak kejadian seperti itu.
Makanya lek ana wong mlebu Islam kudu ditekan ya. Jadi kudu ditekan modelnya kaya diancam. Jangan sampai Anda kembali keluar dari Islam. Gitu. Kudu ditekan itu. Ya. Nah, karena apa? Karena belum bisa diukur keislamannya. Itu kan baru diukur ya syahadati. Apa ya imannya sampai mendalam. Kayak nanti belum pasti. Ya wong iku tujuane supaya iso rabi kok. Lek wis tujuan rabine akate selesai ya selesai gitu ya. Nah, ini yang banyak terjadi. Makanya iroda itu tidak bisa diukur di awal. Ya. Jadi tidak bisa diukur ya, kecuali setelah dia istiqomah. Lah ngukure istiqomah itu sampai pirang dino gitu. Ya sembahyang, ya belajar gitu ya, dan lain sebagainya sampai dia itu sudah merasakan keistiqomahan diri paling tidak di dalam ibadah, baru dia dikatakan sebagai orang yang punya karep sing temenan gitu. Jadi karep sing temenan. Nggih, mbok pilih enten pertanyaan, monggo. Nggih. Jadi begini, kembali pada pembahasan tadi ya. Ana wong mujudno iroda karep itu dengan niat. Jadi ana wong mujudno iroda itu dengan niat ya. Nah, niat itu sebenarnya ada dua. Ada niat secara lahir, ada niat secara batin. Jadi kalau niat secara lahir, ya melafadzkan itu. Tapi niat secara batin itu dibantu dengan lafadz yang kita ungkapkan di dalam hati. Jadi itu juga ungkapan hati ya. Cuma yang dimaksud kalian irodah wonten mriki, kalau itu amalan yang parsial, sembahyang, umroh, ya, kemudian poso. Makanya poso niku kan niate iku apa ndek ngarep poso saulan penuh, padahal bengi ya ora poso, gitu ya. Jadi posone mek awan tok. Jadi lek ngoten ya gak perlu niat saulan penuh. Ya niate karena masing itu berdiri sendiri-sendiri. Ya niate ben bengi mari ndonga, mari ngono karo imame dijak niat nawaitu saumagotin gitu ya. Itu contoh gitu ya. Jadi amalan yang parsial. Nah, jadi kalau begitu itu boleh. Tapi adakah amalan itu yang keseluruhan? Itu baru masuk di wilayah iroda yang disebut dia sebagai murid. Gitu. Jadi kalau sudah istiqomah, baru dia akan merasakan namanya iroda. Duwe karep tenan, gitu ya. Nah karep tenan opo lek ibadah ketemu karo Gusti Allah. Lah ketemu niku wonten mriki, Pak. Niki wasil niki. Ketemu karo Gusti Allah. Lah mangke lek ngoten piyambake bisa dikarepno karo Gusti Allah untuk bisa wasil, bisa ketemu. Makanya wong umroh niku nggih dielingno, aja sekedar ngubengi Ka'bah, tapi ilingo karo sing duwe Ka'bah gitu. Engko sa'i nggih ngoten, aja mek mulai teko Safa ke Marwah balik maneh. Lah Safa itu artinya ya bersih. Marwah itu artinya kalau bahasa kita itu marwah seseorang, harga diri seseorang. Orang itu kalau dari Safa menuju Marwah, Safa awake wis bersih karena wis mari tawaf ya. Nah, kemudian menuju Marwah niku
isyarah bahwa dia akan memiliki harga yang tinggi, nilai yang tinggi di hadapan Allah. Apa kok balik mana nanggoni sofa? Karena itu tidak bisa diukur hanya satu kali, kudu diulang-ulang. Lah pengulangan itu untuk mengokohkan. Nah itu gambarannya podo kalau niki. Jadi kapan dia akan bisa sampai pada tingkat iroda yang sebenarnya? Bila sudah istiqomah itu. Jadi istiqomah, lewis istiqomah ya, maka kalau dulu pernah saya terangkan dia sudah sampai tingkat murad itu koma. Jadi lek sembahyang itu wis koma itu sudah ajek ya. Jadi wis ajek ora gampang goyang. Lah kita niki kan mboten sampai mencapai tingkat koma, sik goyang mawon sembayang ini. Makanya lek kita niki wis duweni karep, jadi kula contohaken traweh mawon. Ya. Kalau dia sudah sampai merasakan ya traweh dan mendapatkan sesuatu yang ada di dalam hati kita, berarti di situ Allah sudah mulai turun tangan ya untuk menjadikan murid ini masuk ke wilayah murad. Tapi ono sing dheweke pada malam traweh niku berhasil, tapi meneh golek maneh ya gak iso, Pak. Karena kondisi batin itu ada kalanya menetap, ada kalanya tidak menetap, hanya lewat saja. Nah, kalau yang menetap inilah yang akan satu ketika dia ditarik menjadi hamba yang wasil. Nggih menika ingkang sampai tingkat murad dikarepno karo Gusti Allah. Nah, mila niki ingkang kula arepaken kita sedaya niku ibadah mboten namung menggugurkan kewajiban, tapi ibadah niku sampai tingkat ditarik karo Gusti Allah, dicedhekno marang Gusti Allah dening Gusti Allah. Kula kinten niku ingkang saged kula aturaken, mugi niki nambahi wawasan kita sedaya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.